Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Kiai Haji Abdul Wasid MPDI. Yang saya hormati Kasih Penma Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Muhammad Sodik SAG MPD. Yang saya hormati Ketua Pokjawasmat Kabupaten Sumeneb, Bapak Saifuddin SPDI. Yang saya hormati Koordinator Pengawas RA Ibu Lindawati SPD MM, serta hadirin yang saya hormati. Acara pembinaan dan sosialisasi persiapan akreditasi Raudatul Atfal se-Kabupaten Sumeneb, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Sambutan dari Bapak Kasih Penma Kabupaten Sumeneb kepada Bapak Haji Muhammad Sodik SAG MPDI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, saya muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Wasid MPDI. Ini ada catatan saya kini. Mohon izin Bapak Kepala, Bapak Pimpinan menyampaikan bahwa kegiatan ini mengacu kepada kebijakan dan mekanisme akreditasi tahun 2024 Permendikbudristek nomor 38 tentang akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 8, akreditasi pertama kali dilakukan terhadap satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan baru dan satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang belum memiliki status akreditasi. Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami bahwa tingkat RA ini ataupun tingkat SD, MI, SMP dan madrasah sanawiyah, madrasah aliyah dan MA ini perlu diakreditasi gitu ya, termasuk juga kesetaraan, baik itu paket A, paket C dan sebagainya, itu juga terakreditasi untuk tahun sekarang ini. Yang kedua, satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib mengajukan akreditasi untuk pertama kali kepada Badan Akreditasi Nasional paling lambat 2 tahun setelah mendapatkan izin pendirian. Oke. Untuk sementara kali ini memang ada yang sudah 2 tahun izin operasional itu diwajibkan memang untuk akreditasi. Nantinya akreditasi untuk RA seperti apa yang kita sampaikan dan disampaikan oleh Kanwil kemarin, ya Bapak Kanwil kemarin, bahwa kita sifatnya arahan dan binaan yang tidak seperti SD, MI dan di atasnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang telah mendapatkan izin pendirian lebih 2 tahun wajib mengajukan akreditasi. Pasal 5, pada saat peraturan menteri ini mulai, mekanisme dan instrumen akreditasi satuan pendidikan anak usia dini pada saat berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku sebagai tidak bertentangan dengan peraturan menteri paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Nah, ini sampai tahun 2025. Entah untuk yang akan datang 2006 seperti apa akreditasi ini nanti tergantung kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu disampaikan laporan saya kepada Bapak Pimpinan bahwa sasaran akreditasi untuk tingkat MI
Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb ada 40 lembaga dari 16 kecamatan se-Kabupaten Sumeneb. Untuk tingkat MTS 33 lembaga dari 17 kecamatan, dan tingkat MA 24 lembaga dari 13 kecamatan se-Kabupaten Sumeneb. Sedangkan RA seperti apa yang saya sampaikan tadi 153 dari 19 kecamatan, di antaranya 40 lembaga dari kepulauan. Barangkali itu Bapak pimpinan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon kiranya Bapak untuk memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara ini. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pamit kepada saya, ya, itu yang lulus seleksi untuk pertama kali PAUD adalah Pak Iskandar dengan Pak Fathur Rahman. Itu yang lulus seleksi. Setelah itu nanti lulus seleksi yang PAUD yang sekarang ini, setelah itu akan diseleksi untuk yang MTS. Setelah MTS nanti akan diseleksi lagi, diuji lagi untuk MA-nya, sehingga katanya dengan asesor ini sudah menyatu sekarang, ya. Baik itu nanti ditugaskan ke RA, ke PAUD, ya, ke SD, ke MTS, ke SMP, ke MA atau SMA, nanti semuanya bisa. Nah, dalam hal ini terkait dengan ini, maka Bapak Ibu Kepala Madrasah perlu akan disampaikan nanti kan ya katanya dengan bank PDM ini, ya, dan segala sesuatu katanya dengan pendalaman materi-materi yang terbaru lah istilahnya. Nanti juga akan dibuka, dan tentu pada tahun ini ya luar biasa. Bapak pimpinan kita, Bapak Menteri Agama ingin bertemu langsung ya dengan yang akan diakreditasi. Walaupun juga saya sempat tadi deg-degan, deg-degan artinya ikut deg-degan juga karena jenengan datang ke sini ini tidak seperti yang tahun yang lalu kan ya, deg-degan juga kan ya. Bapak, bagaimana akreditasi yang akan datang? Seperti apa? Ya, bahwa untuk sementara saya sampaikan bahwa ini sifatnya bukan langsung diakreditasi sama seperti yang sekolah dasar dan menengah. Sifatnya ini pembinaan dan arahan nanti, ya. Seperti apa yang kita sampaikan, ya, dan disampaikan oleh Kanwil kemarin bahwa nanti akan suan yang namanya dari Kanwil mengatasnamakan Kepala Kanwil, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, akan suan ke sana. Bagaimana sebisa mungkin dalam ini katanya dengan akreditasi yang sekarang ini untuk khusus RA, ya, termasuk juga kalau PAUD nanti sementara ini di Dignas, namun nanti suatu saat PAUD juga ada di kita, ya. Makanya dalam hal ini katanya dengan PAUD itu dimasukkan ke RA anak-anaknya kan ya, tapi ya saya menutup mata soal itu. Sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya pembinaan sekaligus membuka acara sosialisasi persiapan akreditasi Raudatul Atfal se-Kabupaten Sumeneb oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb kepada Bapak Kiai Haji Abdul Basit MPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin
wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Kasih Pendidikan Madrasah Bapak Haji Muhammad Sodik SAG MPDI. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, dan saya agak iri sama beliau dalam usia yang sudah luar biasa, tetap sehat walafiat. Kita tidak yakin apakah nanti ketika sudah umur hampir 58 kesehatan kita masih seperti beliau, kita tidak tahu. Cuma tidak tahu beliau ini buru-buru mau pensiun, baru kita mesra-mesranya sudah mau pensiun ini. Seandainya boleh saya ajukan, jadi sebaiknya tidak dulu. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah Bapak Saifuddin SPDI, yang saya hormati dan yang saya banggakan pemanggil kita pada pagi hari ini, Ibu Mika Wijaya MPD, kemudian Ibu Lindawati SPDMM, dan juga bersama partnernya Pak Surawi dan Pak Ahmad Wasif. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para Kepala Raudatul Atfal, Bapak Ibu Kepala Raudatul Atfal yang menjadi sasaran akreditasi tahun 2024. Ini ada banyak teman-teman saya, ada guru saya di Asari, di Asari. Ada juga beberapa teman termasuk binaan saya dulu ketika pengawasan AMI. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul dalam rangka pembinaan dan sosialisasi persiapan akreditasi RA se-Kabupaten Sumeneb, yang mana di tahun ini ada 153 sasaran akreditasi RA. Jadi kita cukup banyak ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, bisa mempersiapkan dengan baik, dan mendapatkan nilai yang maksimal dan manfaat yang optimal. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini kenapa saya menjadi sangat penting acara ini, karena saya ingat ketika dulu hafalan di pondok pesantren, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebaikan yang tidak termanage, tidak terorganisir dengan baik, tidak dikelola dengan baik, yang yaghlibul batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan, kemaksiatan, keburukan yang terkelola dengan baik. Artinya apapun kalau dikelola dengan baik pasti akan berbuah kebaikan. Kalau sampai hari ini kok belum berbuah kebaikan, bagi Allah sedang menguji keistiqomahan kita berikhtiar di dalam melakukan kebaikan. Dan ikhtiar kita yang pertama dan termasuk yang sangat penting adalah akreditasi. Akreditasi ini saya memaknainya, mohon maaf para asesor kalau nanti ada beberapa cara pandang saya berbeda, bisa dikoreksi. Jadi saya memaknai akreditasi RA, MI, MTS, Aliyah ataupun perguruan tinggi sekalipun, karena saya pernah ikut akreditasi perguruan tinggi, ya cuma sebagai pelengkap saja. Jadi saya memaknai pertama bahwa ini ikhtiar kita bersama untuk menata administrasi lembaga. Pada umumnya lembaga itu, tentu ada banyak lembaga yang memang tanpa akreditasi memang sudah menata betul. Tapi ada memang yang butuh motivasi ekstrinsik. Apa itu? Akreditasi. Sehingga dengan adanya motivasi dari pihak luar, dalam ini akreditasi ini kita termotivasi, terdorong untuk menata administrasi kita yang terdiri dari 8 standar itu. Bagaimana standar 1 kurikulum ya? Standar 1, standar 2 sampai standar pengelolaan pembiayaan, termasuk juga standar guru. Ini kita sedang didorong untuk menata itu semua.
RPH ya kalau ada ya. PPH, RPPH apa lagi? PPM, RPPM, RPPH, yang sabar ya kalau lupa ya. RPPM, RPPH. Ada guru yang memang semangat, disuruh nggak disuruh, karena ini adalah kebutuhan dan kewajiban bikin. Cuman banyak yang ketika sudah akreditasi baru bikin bersama-sama. Apakah ini negatif? Enggak, ini positif. Makanya saya memaknai akreditasi adalah ikhtiar kita bersama untuk menata administrasinya, absen gurunya, ininya, data alumninya, termasuk juga kurikulumnya bagaimana. Ini ada beberapa lembaga kalau tidak didorong dan sedikit dipaksa, nggak bisa. Coba ditawarkan, mau akreditasi hari ini apa tahun depan? Tahun depan. Ya nah. ya, Emangnya kalau hari ini terus persiapan sampai, kalau tahun depan persiapannya maksimal? Tidak juga. Hari ini bisa saja maksimal, bisa tidak maksimal. Tahun depan 10 tahun lagi sekalipun belum tentu maksimal. Ya tak? Ya, Pak. Makanya ini harus dipaksakan. Harus akreditasi. Kenapa? Kita ini lembaga di bawah pemerintahan. Sampai ngaju ke izin semangat sekali, sudah jelas tidak semangat. Jadi ini ikhtiar kita menata administrasi kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga jangan hanya ini dimaknai sebagai kewajiban, tapi ini adalah kebutuhan lembaga untuk menata internal kita dengan motivasi ekstrinsik dari para mahasiswa. Yang kedua, saya menyaksikan adalah bagaimana manfaatnya untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Sehingga kadang beberapa lembaga baru sadar, oh iya ya, guru kita ini yang S1 masih 3 orang. Gimana caranya? Kan harus begitu. Karena kita baru sadar, kepala madrasah atau ketua yayasan baru sadar bahwa ini gurunya banyak yang tidak S1, caranya gimana? Sekarang sudah ada di Kemenang ada Cyber University. Tinggal panjenengan mau ikut apa enggak, kuliahnya sudah gratis. Nah, ini penting. Jadi untuk pengembangan profesi guru yang biasanya tidak tahu bagaimana tataan kurikulum, bagaimana standar pengelolaan, standar pembiayaan, bagaimana standar pendidik dan tenaga pendidikan, dengan menjadi tim akreditasi, akhirnya belajar dan mengerjakan, sehingga kalau sudah begitu pasti paham. Karena saya ingat filosofinya Paulo Prem, saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya ingat, saya mengerjakan maka saya paham. Maka kalau Bapak Ibu menjadi tim akreditasi yang di lembaga itu, tentunya kepala madrasah menyebut magi pas tak tahu bacaan nggak bisa. Nah, sehingga justru guru-guru kita bisa belajar, sehingga kompetensinya bisa meningkat, operator kita juga menjadi paham. Si asal tak tahu kah linknya si Spena, minimal tahu kah linknya si Spena. Setelah tahu linknya bisa buka, tinggal ngisi. Nggak tahu caranya ngisi, menjadi tahu karena akreditasi, pengembangan kompetensi operator dan guru-guru kita. Kalau dimaknai sebagai beban, Bapak Ibu sekalian, akreditasi pun beban menurut saya persiapkan tak bisa. Ini kayak orang mau lulus S1, skripsinya nggak digarap-garap, berat pun menurut tidak selesai. Yang berikutnya adalah yang lebih ideal apa? Ini dalam rangka perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas RA. RA itu bukan lembaga pendidikan prasekolah kelas 2. Bukan. Kita itu setara. RA, TK semuanya adalah PAUD, pendidikan prasekolah yang berfungsi mempersiapkan anak didik kita, peserta didik kita siap untuk sekolah. Kalau sudah 7 tahun jangan dipaksa masuk RA, masuk MI. Karena memang sudah waktunya. Tetapi bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menuju MI, ini tugasnya RA.
Sehingga bagaimana dengan akreditasi, tata kelola kita semakin baik, jadwalnya tertata betul, kurikulumnya betul-betul ikut apa yang seharusnya. Ini ngantang kurikulum TV bukan saya tidak menyetujui, tapi apa? Mau ngantang TV akhirnya standarisasinya tidak jelas. Kalau standarisasinya jelas, ini outputnya juga tidak jelas. Makanya ini penting standarisasi. Pemerintah itu memberikan standarisasi. Ini jangan dipahami sebagai satu bentuk kooptasi terhadap lembaga, tidak. Jangan dipahami ini sudah pemerintah yang harus, bukan. Dalam rangka standarisasi supaya yang tidak patah-patah semangat pembelajaran ini supaya juga bisa naik standar. Itu seperti sehingga peningkatan tata kelolanya bisa semakin baik. Oh, akhirnya beberapa kepala RA sadar, mau nggak dia ada budi, potong nggak kan begitu. Harus meningkatkan kompetensi guru lah, waktu memberi workshop apa, ini harus begini. Ayo saya sana tadi namari pas Andi. Karena ada beberapa RA di ruang kelas tadi kan. Ya, Pak. Benar ya? Iya. Benar kan? Iya. Iya, saya pengawas RA buat kamu sekarang. Coba RA, kan mereka gimana pergi sombong. Temen yang kelas. Mau temen yang kelas, temen yang kantor madrasah ibtidaiyah. Iya. Akhirnya gimana? Tiga mengampung kayak gini cuma. Enak bisa barokahnya akreditasi, akhirnya fasilitas dilengkapi standar sarana prasarana. Akhirnya sebelum ada jeding. Sehingga ini bagi para kepala madrasah, para guru, ini menjadi proposal penting panjenengan itu yayasan. Ini ke standar Pak. Sarana prasarana butuh beda ginto, butuh beda mainan. Tulis sedekat mumpung akreditasi. Kalau ada akreditasi sampai tak punya pendorong yang kuat. Hingga sarananya bisa ditambah ininya. Apa? Semakin menarik. Kalau sudah sarananya lengkap, yang diuntungkan siapa? Kan Barat. Kami di Kemenak dalam ini Penma mendorong panjenengan untuk dalam rangka meningkatkan kualitas. Kenapa? Ya karena tugas kami. Tugas kami di Kemenak, tugas Penma bagaimana mendorong Bapak Ibu sekalian berakreditasi dengan baik. Sehingga harapannya setelah ini, saya belum bicara nilai. Jadi tata kelolanya itu ada manfaat nantinya. Sehingga setelah akreditasi dan sebelum akreditasi jangan sampai sama. Kayak Bapak Ibu, masa sebelum menikah dan sesudah menikah perilakunya sama? Bahaya. Gak bahaya kan? Bahaya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ini manfaat akreditasi, ijtihad saya. Mohon maaf kalau tidak sama dengan asesor, bisa diperbaiki nanti diluruskan dengan benar. Ini bermanfaat yang kita inginkan dari akreditasi. Dan saya pribadi serius betul mengawal ini. Jadi kenapa? Saya ingin RA betul-betul menata bahwa sampai tak serius, ya ada pengawas nanti yang kita minta untuk betul-betul mendampingi. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, dan urgensi akreditasi bagi RA sehingga semuanya terlibat. Kepala madrasah, kepala RA terlibat, guru-guru terlibat, operator terlibat, nanti pengawas juga terlibat. Kok Jawas harus mengkoordinasikan, kantor Kemenak dalam hal ini Penma juga terlibat. Nantinya memastikan persiapan masing-masing secara umum seperti apa. Tinggal nanti Pak Kasih Penma kita panggil pengawas RA yang menjadi sasaran tugas. Sejauh mana Pak yang sampai lalu? Sudah seperti apa? Tinggal begitu. Nanti Bapak Ibu yang biasa jadi asesor mohon juga ikut mengawal ini semuanya. Kalau diminta jadi pemateri ya harus siap. Bermacam ada orang, enggak apa. Ini jariah keilmuan kita UR. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan saya bagi kepala RA. Pertama, segera membentuk tim akreditasi. Pulang dari sini, bentuk tim akreditasi. Kalau ada 8 standar, ya 8 standar, ya misalnya orang yang kebeluh apa tunggu ikan dua, monggo nanti biar arahan teknisnya nanti oleh
para pemateri kita, ada Bu Rida, ada Bu Mika, ada Pak Wasid, ada Pak Surau. Bentuk tim akreditasinya. Kalau dulu saya bentuk 8 kalau mendengar KTB. Bahwa jangan kawin dulu Pak Sena. Standar 1 Sena, standar ini Sena, itu begitu. Ya nanti teknisnya biar pemateri lah yang menyalur. Tapi yang penting arahan saya bentuk tim akreditasi. Dan mungkin Pak Penteri kepalanya, Pak Sehati kepala mun 8 standar 8 TV roku sampai. Dan juga kenapa penting kita bentuk tim akreditasi? Nanti akan mempertanggungjawabkan secara administratif ya timnya ini. Kan begitu. Tidak mungkin kepala itu menghadapi tim satu kepala harus begini tidak. Asesor kalau saya sampai balik, oh berarti ini timnya tidak efektif. Dia kepala lebih saja. Tapi juga kepala jangan lepas tangan. Bentuk, bacaan. Kamu mau minta lantan, muntah lantas saya nggak. Saya sertifikasi, tai kena dia. Jangan main ancam begitu. Oh, selikan SK. Saya lantan apa? SK ya. Saya tanda tangan sampai kadang segini tidak pernah ancam-ancam. Orang madrasah ancam. Jangan. Itu harus sekalian. Jadi bentuk tim akreditasinya setelah pulang langsung tindak lanjutnya apa? Bentuk tim akreditasinya bagi tugas dari dan detek. Mau kalian tak mampu bagi tugas, datangkan pengawas pembinanya untuk memberikan pembinaan. Persiapannya seperti itu. Pengawas pembina Pak Saifuddin bisa kemudian bekerja sama dengan para pemateri. Untuk apa? Untuk menggodok persiapan. Oh, reja pun suruh anak pemenolong. Mau tahu nih siapa pun. Kadang kan, ya bagi. Kalau ada di ruangan, ada yang kantang ada di mana? Repot ya. Kalau mulai melakukan kepi sih kebetulan. Mulai gabungan ngosok ke ada benda lagi. Bisa tuh. Makanya kalau ibu-ibu, bapak ibu kepala madrasah belum menguasai secara detail, ya adakan bimtek kecil-kecilan, bimtek persiapan akreditasi. Artinya yang dilakukan oleh Penma ini bisa sampean copy paste ke lembaga masing-masing. Untuk saya mencoba sebenarnya anak-anak yang mengajar. Saya kabar dulu minta dia betul-betul dipersiapkan. Ini Bapak Ibu sekalian, termasuk juga operatornya mulai ditugaskan untuk upload beberapa persiapan berkas di Sispena. Ini untuk kepala RA. Jadi setelah ini minta tolong jangan lagi boleh tata nama saya sahabat di nomor minggu detik jangan banyak, minggu detik boleh akhir harus ada. Ayah pulang besok bentuk timnya. Laku libur Pak Kamis. Sama telepon. Soalnya kan ibu aja Bu. Laku libur. Pon badai makanya jauh kader. Nah, itu untuk kepala madrasah. Kemudian untuk pengawas. Pak Ketua Pojawas, makasih Penma, mungkin nanti bisa disampaikan kepada para pengawas. Para pengawas yang punya binaan bisa tegaskan di sini, artinya apa? Para kepala madrasah biar juga langsung koordinasi dengan pengawas madrasahnya masing-masing. Pak Obat mengkoordinasikan dengan para pengawas. Pengawas binaan itu punya kewajiban melakukan pendampingan kepada RRA yang menjadi sasaran akreditasi tahun ini. Caranya bagaimana? Pengawas yang lebih paham. Kalau dulu saya habis bentuk tim begitu, saya mantau, habis itu saya adakan bimtek nih pada lebih. Ya saya tidak tahu akreditasi itu apa, saya belajar dari Pak Oba. Jadi dibentuk ini begini-begini, habis itu ini rinciannya seperti ini, habis itu ini ijtihad saya, kalau salah mohon maaf. H-3 saya datangi untuk apa? Simulasi. Saya pura-pura jadi asesor. Orang nih karena untuk mau jagoran kan bisa perbaiki ini.
ininya kurang ininya kurang ini dan itu penting dilakukan ya, sehingga silakan Pak Ketua Jawas koordinasi dengan Kasih Benma itu bagaimana pengawas pembina yang nama lembaganya masuk di data yang sekarang, mohon betul-betul dikondisikan untuk bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, mohon kepada Pak Kasih Benma betul-betul nantinya bisa melakukan koordinasi dengan lembaga, koordinasi dengan pengawas, termasuk juga koordinasi dengan PAUD sesekali biarkan wil atau gimana, agar bagaimana hasil kita bisa betul-betul optimal. Urusan nilai bukan urusan sampean. Urusan siapa? Urusan asesor. Kan ya? Bukan lukik mau nilai C berumah, mau nilai B, sampean kok mikir urusan orang? Urusan nilai urusannya asesor. Mau dikasih nilai berapa? Persiapannya optimal. Nah, nanti teknis lobbynya itu tidak usah di-workshopkan. Peter kakak bingung. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang penting saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini dan ke depan nantinya, niatkan ini semua sebagai jariah keilmuan kita yang manfaatnya akan terus mengalir sampai generasi selanjutnya. Kita tidak bisa hanya memaknai pekerjaan kita secara profesional yang setiap hal harus dihargai dengan saya ATK sekian dapat berapa. Tapi juga kita niatkan bahwa kita ini tak mau dikasih rasa. Banyak orang yang mati mendadak. Hanya selain kita taat pada profesi kita, konsisten pada pekerjaan kita karena menjadi kewajiban kita, maka juga niatkan bahwa ini adalah jariah keilmuan kita dengan melaksanakan tugas. Karena memang ibadahnya pengawas ya supervisi, ibadahnya orang kaya sedekah, ibadahnya Pak Kasih Benma apa? Bikin kebijakan inovatif untuk kemaslahatan pendidikan. Ibadahnya saya selaku kepala kantor mirip dengan Pak Presiden. Harus begitu. Mbak saya dari pagi sampai ke siang sholat duha, saya tinggalkan layanan semuanya. Oh iya, saya tidak baik. Ibadahnya pengawas supervisi sesuai dengan tugasnya. Artinya semua ini kita niatkan bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi juga kita niatkan ibadah. Semoga menjadi amal jariah keilmuan kita yang nantinya pahalanya terus mengalir kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat dan dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karamahnya para aulia, barokahnya para ulama, dan juga barokahnya para guru-guru kita. Semoga semua proses akreditasi berjalan lancar bi barakatil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir saya ucapkan terima kasih Pak Kasih Benma dan seluruh pelaksana di Benma yang telah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa. Waktu mepet kita itu tidak pernah menjadi kendala untuk mempersiapkan kegiatan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Kasih Benma, para pelaksana di Benma, para pengawas, Pak Saifuddin semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Maka dengan ini acara pembinaan dan sosialisasi persiapan akreditasi RA Kabupaten Sumeneb saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, acara selanjutnya penutup yang akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Asmuni SPD MPD dari RA Ar-Rahmaniyah Batu Putih. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan laimin hamdan yuafi wa yukafi masjidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أخر الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات